Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey. Satoshi kembali ke saat ia masih kecil dan melewatkan kesempatan untuk pergi ke lab Robokido. Sementara itu ada lagi seorang anak yang berkeinginan menangkap seluruh Pokemon. Karena dirasa cocok, mereka berdua pun menjalin hubungan persahabatan. 4 tahun sebelum ia memulai petualangan Pokemonnya, Satoshi yang berumur 6 tahun meluncur ke bawah, menemui ibunya sambil ia menunjukkan poster. Meminta izin untuk pergi ke perkemahan Pokemon Robokido. Ibunya pun mengizinkan, tapi Satoshi harus bangun sendiri karena ibunya sibuk sekali pagi itu. Satoshi terlalu bersemangat, sehingga ia tidak mendengarkan perkataan ibunya. Sementara itu, di hutan yang tak jauh dari sana, terlihat ada seekor picu yang muncul. Sebelum akhirnya ia diserang oleh Ekans. Guna mempertahankan diri, Thunder Shock ia keluarkan. Walaupun Ekans itu berhasil diusir, Pikachu kelelahan karena belum bisa mengendalikan kekuatannya. Pikachu lagi salah goblok. Pichu kelelahan karena belum bisa mengendalikan kekuatannya. Pichu pun bangkit lagi, melihat keadaan sekelilingnya yang dipenuhi para Pokemon. Para Pokemon itu hidup berkelompok, sedangkan dirinya hidup sebatang kara. Kemudian Koffing yang lewat mengeluarkan asap yang bau, sehingga Pichu terjatuh dari tebing. Untung saja ada Kangaskhan yang menangkapnya. Pichu awalnya takut, tapi setelah menyadari mereka tidak ingin menyakitinya, ia mulai menyukai Kangaskhan dan juga anaknya. Tidak ingin meninggalkannya sendirian, Kangaskhan memutuskan untuk membawa Pichu bersamanya, memasukkan Pichu ke dalam kantungnya. Lanjut mereka berhenti di sebuah tempat yang dipenuhi orange berry. Pichu pun memakan berry bersama para Kangaskhan. Mulai hari ini Pichu tinggal bersama keluarga barunya. Walaupun berbeda jenis, ia dirawat dengan sangat baik oleh ibu angkatnya itu. Beberapa minggu kemudian, perkemahan Pokemon dimulai, dihadiri oleh banyak anak-anak, termasuk Koharu dan temannya yang bernama Go. Koharu adalah anak dari Prof Sakuragi, yang merupakan teman dekat Prof Okido. Prof mengatakan mereka masih menunggu satu orang lagi, yaitu Satoshi yang masih tertidur di rumahnya. Go yang tidak sabaran mengatakan berapa lama lagi mereka harus menunggu. Prof pun memutuskan untuk memulai perjalanan tanpa kehadiran Satoshi. Sementara itu, Satoshi baru saja terbangun dari tidurnya. Langsung saja ia bergegas menuju lab Prof Okido. Prof yang telah sampai di hutan meminta anak-anak untuk menjelajahi serta mengamati Pokemon yang ada. Untuk pertama kalinya, anak-anak diperlihatkan bagaimana seorang trainer bisa menangkap Pokemon. Dan ketika menginjak umur 10 tahun, maka anak-anak diizinkan memilih Pokemon starternya dan memulai petualangan sama seperti yang mereka lihat sekarang. Selama perjalanan, Go menampilkan pengetahuan Pokemonnya dengan menjelaskan setiap Pokemon yang mereka temui, yang padahal seharusnya itu adalah tugas Prof Okido. Meskipun begitu, Go tetap melanjutkan penjelasannya, bahkan mengkoreksi ketika Prof Okido salah menjelaskan tentang Pokemon. Lanjut, Prof membimbing mereka melihat Pokemon tipe air, tetapi Go dan Koharu masih tertinggal di belakang. Koharu menyadari karena sifatnya inilah Go jadi sulit berteman. Go mengatakan ia tidak butuh seorang teman, melainkan ia berkeinginan untuk menangkap Pokemon langka. Koharu meragukan, tapi Go yakin masa depan sudah ada dalam genggamannya. Tak jauh dari sana terlihat pertarungan antara Nidoking versus Mew. Di pertarungan ini Mew yang berkuasa, di mana setiap jurus Nidoking dapat ia tangkis serta ditiru untuk dibalikan ke Nidoking itu sendiri. Go kagum dengan kemampuan Pokemon yang sama sekali tidak diketahuinya ini. Setelah mengalahkan Nidoking, Mew berlalu pergi. Go yang penasaran mengejar Pokemon itu, diikuti oleh Koharu juga. Bukan hanya bisa meniru jurus, Mew juga mampu berubah menjadi Pokemon lain. Go masih berusaha mengejar Mew bagaimanapun caranya, namun ia kehilangan jejak Mew. Berlari lagi. Beralih ke Pichu yang sedang main petak umpet bersama keluarganya. Seketika anak Kangaskhan bertemu dengan Mew. Mew pun naik ke atas diikuti oleh anak Kangaskhan. Pichu lalu memberitahukan kepada Kangaskhan bahwa anaknya tiba-tiba menghilang. Setelah dicari-cari, ternyata anaknya itu berada di ujung tebing bersama Mew.
Tiba-tiba tebing itu runtuh dan menjatuhkan anak Kang Hasan. Saat semuanya menyaksikan hal tersebut, Mew yang bertindak untuk menyelamatkan anak Kang Hasan dan langsung mengembalikannya ke pelukan ibunya. Mew pun berlalu pergi entah kemana. Bertemu dengan Prof. Okido, dia pun menjelaskan bahwa Pokemon yang ditemui oleh mereka berdua adalah mythical Pokemon Mew. Pokemon yang memiliki setiap gen dari para Pokemon. Meskipun begitu, keberadaannya sulit untuk dilacak karena kerap mengubah bentuk menjadi Pokemon lain. Setelah berumur 10 tahun, Go pastikan akan menangkap Mew. Sementara di rumah, Satoshi bersedih karena melewatkan kesempatan yang ada. Singkat cerita, Pichu telah tumbuh besar bersama Kang Hasan. Namun suatu hari, Pichu ingin berpisah karena tidak ingin merepotkan Kang Hasan lagi. Namun Kang Hasan masih belum mau, sehingga memasukkan Pichu kembali ke dalam kantung. Malamnya Pichu menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Selagi semuanya tertidur, ia meninggalkan keluarga angkatnya. Ia tidak akan pernah melupakan jasa Pokemon yang telah merawatnya. Hal ini membuat Pichu berevolusi menjadi Pikachu. Dengan ini lengkaplah sudah. Ia benar-benar mampu menjaga dirinya sekarang. Mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Ketika Satoshi mencapai umur 10 tahun, ia ketiduran lagi dan segera menuju lab Prof. Okido. Ini adalah hari di mana ia bertemu dengan Pikachu. Pertama kalinya juga ia disetrum oleh Pikachu. Namun hanya dalam waktu yang singkat, Satoshi dan Pikachu menjalin hubungan yang erat. Go yang sudah beranjak dewasa juga bersiap berpetualang mewujudkan impiannya. Dewasa lagi orang. Pagi harinya Pikachu bangun lebih dulu daripada Satoshi. Saat Satoshi mematikan alarm, ia malah melemparkannya ke dinding, lalu melanjutkan tidurnya, sampai Pikachu menyetrumnya. Sesaat kemudian ibunya datang, mengatakan Satoshi harus secepatnya pergi ke lab Prof. Okido sebelum terlambat. Satoshi yang takut terlambat langsung bergegas menuju lab Prof. Okido. Sesampainya di sana, Prof memberitahukan bahwa ada seorang Prof yang membuka lab baru di Vermilion City. Jadi ia mengajak Satoshi menghadiri acara pembukaannya. Ibu Satoshi tiba-tiba datang, membawakan bekal Satoshi yang kelupaan. Ibunya memutuskan untuk ikut juga, sekalian berbelanja di kota tersebut. Masih belum melupakan mimpinya, Satoshi menegaskan ia akan menjadi Pokemon Master bersama Pikachu. Sesampainya di lab, Prof meminta mereka duluan saja, sementara ia mencari parkir. Satoshi yang mau masuk dihentikan oleh Yamper. Saking imutnya, Satoshi sangat ingin memeluk Pokemon itu. Sebelum akhirnya ia disetrum juga. Beda dengan Pikachu yang langsung disukai oleh Yamper. Kemudian Koharu yang baru saja pulang dari sekolah menemukan Satoshi tergeletak, memilih untuk tidak berurusan dengan orang ini. Prof. Okido yang tiba mengatakan Satoshi harus cepat sebelum acara pembukaan dimulai. Prof. Sakuragi membuka acara dengan sambutan. Tujuan dibukanya lab Sakuragi adalah untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan para Pokemon, supaya manusia dan Pokemon bisa hidup berdampingan, serta menciptakan dunia yang jauh lebih baik. Sementara itu, Koharu menunggu kedatangan Go, yang sayangnya Go itu sedang sibuk menata masa depannya. Berada di atas bangunan, Go mengecek cuaca sambil menunggu kedatangan Pokemon. Di lab Prof. Sakuragi sendiri, dinyatakan memang betul akan ada Pokemon langka yang akan muncul dalam waktu yang dekat. Mendengar hal ini, Satoshi langsung cepat-cepat menuju ke pelabuhan. Di tengah perjalanan, ia malah tak sengaja menabrak Snorlax. Seketika awan hitam dari langit memunculkan Pokemon legendari, Lugia. Para trainer yang telah menunggu langsung menyerang Lugia. Namun Lugia mampu dengan mudah mengalahkan mereka semua. Kemampuan Pokemon-Pokemon ini tentunya jauh sekali ketimbang Pokemon legendari. Go menuju ke arah Lugia, sementara Satoshi yang tiba lebih dulu langsung menantang Lugia bertarung. Pikachu Thunderbolt dibalas Lugia Aeroblast. Setelah serangan itu, lalu ia meninggalkan mereka. Secara bersamaan, Satoshi dan Go yang mengejar Lugia melompat ke tubuhnya. Berusaha sebisa mungkin bertahan hingga mereka berhasil juga mencapai punggung Lugia. Lugia juga tidak mempermasalahkan hal ini. Kesempatan ini digunakan oleh Go untuk merekam sirip serta kulit Lugia, sambil ia juga merekam Pokemon yang terbang di dekat Lugia. Lugia lalu membawa kedua anak-anak ini jalan-jalan,
menikmati momen yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Satoshi mengatakan bahwa bertemu dengan para Pokemon adalah hal yang paling the best di antara semuanya. Go pun mengakui Satoshi sebagai temannya, serta memperkenalkan dirinya yang berasal dari Vermilion City. Setelah perjalanan selesai, Lugia lalu mendaratkan mereka ke sebuah tempat yang dipenuhi bunga, lalu berlalu pergi meninggalkan mereka. Satoshi dan Go pun bersantai sejenak sambil mengobrol tentang para Pokemon. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa mereka tidak tahu di mana mereka berada serta caranya kembali pulang. Setelah perjalanan yang sangat jauh, mereka kembali ke lab Prof. Sakuragi. Go mengatakan kepada Koharu bahwa ia baru saja bertemu dengan Lugia, Pokemon legendari. Koharu masih kecewa karena Go tidak datang hari ini, tapi Go tak menghiraukannya dan langsung menuju Prof. Sakuragi. Prof. Sakuragi bangga dengan Go yang berhasil merekam Lugia dan juga Pokemon-Pokemon lainnya. Satoshi menyadari bahwa Lugia sangat menyukai mereka. Ia bingung menjelaskannya. Hanya saja Satoshi yakin dengan ucapannya. Prof. Sakuragi mengakui kerja keras mereka berdua. Untuk itu, ia menawarkan mereka berdua menjadi asistennya yang akan membantu menyelidiki para Pokemon. Keduanya tentu tidak menolak, tapi Ibu Satoshi mengingatkan bahwa jarak dari Pallet Town ke sini sangat jauh sekali. Untuk mengatasi masalah ini, Prof. Sakuragi mempersiapkan kamar yang bisa dihuni oleh Satoshi dan juga Go. Tapi mereka berdua malah berebutan ranjang yang ada di atas. Prof. Okido dan Ibu Satoshi pun kembali ke Pallet Town. Sebelum itu, ibunya mengingatkan supaya jangan lupa makan sayuran, sikat gigi, dan lain sebagainya, yang membuat Satoshi malu. Go berjanji ia yang akan menjaga Satoshi. Ibunya pun berlalu pergi. Sekembalinya ke dalam, Prof mempersilahkan mereka untuk memilih Pokemon starter. Namun Go menegaskan Pokemon pertama yang ia tangkap haruslah Mew. Satoshi mengakui Go adalah orang yang menarik. Prof pun menantikan petualangan dari Satoshi dan juga Go. Menjalani hari pertama sebagai asisten, baik Satoshi maupun Go belum juga terbangun. Alhasil Mime yang membangunkan mereka. Sarapan sudah tersedia di sana, tinggal ambil aja mau yang mana. Prof. Sakuragi menghampiri mereka, menanyakan apakah mereka merasa nyaman di labnya. Mereka menjawab tentu saja. Sementara Koharu mengidangkan sarapan kepada Pokemonnya sebelum pergi ke sekolah. Selanjutnya, Prof. Sakuragi mengajak mereka masuk ke dalam lab, di mana terlihat sekumpulan Ivysaur menyebar di seluruh kota. Prof. Sakuragi mengatakan ini adalah tugas pertama mereka berdua sebagai asisten untuk menyelidiki kejadian ini. Sebelum itu, Prof menyerahkan smartphone kepada Satoshi. Dengan diisi oleh Rotom, maka smartphone itu berubah menjadi Rotom Phone yang memiliki fungsi sama seperti Pokédex. Sementara itu, terlihat tim Rocket yang ditugaskan oleh bos mereka untuk menangkap seluruh Pokemon kuat dan langka, guna menciptakan pasukan Pokemon terkuat, supaya nama tim Rocket semakin dikenal dan ditakuti. Bos juga menyiapkan senjata rahasia untuk menunjang pekerjaan tim Rocket. Beralih lagi ke Satoshi dan Go, yang menemukan petugas Junsa sedang sibuk mengatur Ivysaur yang terus bermunculan. Setelah men-scan-nya dengan Rotom, mereka bingung mau kemana sebenarnya Pokemon-Pokemon ini. Petugas Junsa juga tidak tahu, namun ia perlu memperingatkan untuk berhati-hati dengan tim Rocket. Di dekat situ ada Ivysaur yang mengatupkan kepalanya ke dinding berusaha lewat. Satoshi berniat membantu, tapi dihalangi oleh Go yang mengatakan tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menyelidiki penyebaran Ivysaur. Jadi Go berpendapat Ivysaur harus mengatasi masalahnya sendiri, supaya Pokemon itu bisa berkembang. Satoshi merasa pendapat Go tidak masuk akal, dan akan tetap membantu Ivysaur. Namun malahan Ivysaur menyerang Satoshi. Sepertinya Go salah mengira Satoshi sebagai temannya. Terjadi pertengkaran antara mereka berdua, yang mana mereka akan menyelidiki sendiri-sendiri. Ivysaur memanjat menggunakan Pine Whip yang diikuti oleh Satoshi dan Go. Satoshi bisa naik dengan mudah sementara Go masih kesusahan di bawah. Terlihat sebuah bangunan yang belum jadi, yang ternyata itu adalah sebuah gym. Sepertinya Ivysaur itu mengarah ke sana. Tercium juga aroma yang menandakan bahwa Pokemon itu akan segera berevolusi sesampainya ia di tempat itu. Melanjutkan penyelidikan, Satoshi dan Go juga menjumpai Bulbasaur yang mengarah ke gym. Dikatakan gym itu dulunya adalah padang rumput yang cerah, yang mana Bulbasaur dan yang sejenisnya akan berkumpul di sana, berjemur di bawah sinar matahari.
Sesampainya di sana, terlihat para Pokemon kecewa karena tempat ini sudah jauh berubah, namun tidak menghentikan niat mereka untuk memanjat ke atas, dikarenakan matahari bersinar lebih terang di bagian itu. Tanpa berlama-lama, Satoshi langsung memanjat ke atas. Go yang kesusahan dibantu oleh Satoshi. Sekarang gantian Go lagi yang membantunya. Hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik, sampailah mereka ke atas. Terlihat bagian kuncup dari para Pokemon menyerap sinar matahari dan juga mengeluarkan aroma wangi. Go masih mempertanyakan alasan kedatangan Pokemon ke tempat ini. Satoshi menyarankan mereka harus menjadi seperti Bulbasaur dan Ivysaur, supaya bisa lebih memahami perasaan mereka. Alhasil keduanya mengikuti pose Bulbasaur, merasakan apa yang mereka rasakan. Seketika seluruh Pokemon itu bersinar, yang sebentar lagi akan berevolusi. Sayangnya fenomena langka ini terhenti karena ulah tim Rocket yang menembakkan jaring untuk menangkap semua Pokemon. Ini pertama kalinya Go bertemu dengan tim Rocket. Ia juga terkejut ketika melihat ada Nyasu yang bisa berbicara. Satoshi memerintahkan tim Rocket mengembalikan para Pokemon, tapi seperti biasa tim Rocket tidak mau. Maka Satoshi memerintahkan Iron Tail guna membebaskan Bulbasaur dan yang lainnya. Tim Rocket pun turun untuk menghadapi Satoshi. Tiba-tiba datang senjata rahasia yang berasal dari bos. Bisa diakses dengan menggunakan koin, yang mana Musashi dan Kojiro menggunakan koin yang ada di kepala Nyasu. Di dalamnya ada banyak sekali Pokeball yang berisikan Pokemon-Pokemon yang kuat. Contohnya Gyarados dan Tyranitar. Segera tim Rocket memerintahkan Pokemonnya untuk menyerang, yang mampu dihindari oleh Pikachu. Berikutnya Pikachu mengalau Hydro Pump dan Darkus menggunakan Electro Wave. Pikachu pun berhasil mendaratkan Quick Attack, tapi serangan itu belum cukup merobohkan Gyarados dan Tyranitar, dan malah menyerang balik Pikachu. Sebelum tim Rocket melancarkan serangan terakhir, Bulbasaur dan Ivysaur melindungi Pikachu. Hyper Beam siap menghabisi mereka, namun kali ini Satoshi dan Pikachu maju tak gentar melindungi para Pokemon. Ini kenapa Go-nya ngeliat sampai gini woi. Dengan kekuatan persahabatan, Thunderbolt Pikachu mampu mengalahkan Hyper Beam Gyarados dan Tyranitar. Semakin meyakinkan tim Rocket bahwa Pikachu itu lain daripada yang lain. Setelah kepergian tim Rocket, Ivysaur kini telah berevolusi menjadi Venusaur. Sebuk sari yang mereka tebarkan menyebabkan bunga-bunga bermekaran. Terungkap bahwa Pokemon ini memilih tempat ini supaya bisa menjangkau ke seluruh penjuru. Mereka berdua pun mengakui bahwa Pokemon itu sangat hebat. Begitu juga dengan Satoshi dan Pikachu. Go memuji mereka. Prof Sakuragi kagum dengan kerja Satoshi dan Go. Sebelumnya mereka bertemu dengan Lugia, dan sekarang telah menyelesaikan penyelidikan pertama mereka dengan sangat baik. Go malu-malu bilang bahwa ia ingin menjadi teman Satoshi lagi. Namun Satoshi mengatakan bukannya mereka sudah berteman dari awal. Koharu yang baru saja pulang dari sekolah menceritakan ia mendapat banyak tugas hari ini karena banyak sekali bunga yang bermekaran. Satoshi dan Go tertawa mendengar hal ini. Mereka pun menantikan petualangan baru yang akan mereka jalani ke depannya.